Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, para penguji, mentor, coach, serta hadirin yang berbahagia. Izinkan saya mengawali presentasi ini dengan sebuah pertanyaan sederhana. Saat kita berkendara di jalan raya, apa yang membantu kita tetap aman, tertib, dan berada pada jalur yang benar? Salah satu jawabannya adalah marka jalan. Namun, marka jalan yang tertutup debu, tanah, maupun sampah dapat mengurangi fungsi dan tingkat keterlihatannya, sehingga berpotensi memengaruhi keselamatan pengguna jalan. Perkenalkan, nama saya Suwardi, jabatan operator, layanan operasional pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Sebagai bagian dari bidang kebersihan dan pertamanan, saya memiliki tanggung jawab untuk mendukung terwujudnya lingkungan dan fasilitas publik yang bersih, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Berangkat dari kondisi tersebut, pada kesempatan ini saya akan memaparkan rencana aksi perubahan yang berjudul Optimalisasi Peran Operator, Layanan Operasional dalam Pemeliharaan Kebersihan, Marka Jalan pada Ruas Jalan Fathahillah sampai Pleret Kabupaten Cirebon. Melalui aksi perubahan ini, saya berharap dapat meningkatkan kualitas pemeliharaan marka jalan secara lebih teratur, terukur, dan berkelanjutan guna mendukung keselamatan pengguna jalan serta peningkatan pelayanan publik. Terima kasih. Selamat mengikuti presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi ideal yang ingin dicapai melalui aksi perubahan ini adalah terwujudnya pemeliharaan kebersihan marka jalan yang dilakukan secara rutin, terjadwal, dan berkelanjutan. Dalam kondisi tersebut, marka jalan selalu bersih dan terlihat jelas oleh pengguna jalan. Monitoring dilaksanakan secara berkala, serta seluruh kegiatan terdokumentasi dengan baik. Dengan tercapainya kondisi ini, diharapkan tercipta lingkungan jalan yang lebih bersih, aman, nyaman, dan mampu mendukung keselamatan lalu lintas bagi masyarakat Kabupaten Cirebon. Setelah melihat kondisi ideal yang ingin dicapai, selanjutnya saya akan menjelaskan kondisi aktual yang menjadi dasar munculnya aksi perubahan ini. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan pada ruas Jalan Fathahillah sampai Pleret, masih ditemukan beberapa permasalahan dalam pemeliharaan kebersihan marka jalan. Pertama, kegiatan pembersihan marka jalan belum berjalan secara rutin dan terjadwal. Kedua, masih terdapat marka jalan yang tertutup debu, tanah, maupun kotoran sehingga tingkat keterlihatannya menjadi berkurang. Ketiga, monitoring kondisi marka jalan belum dilakukan secara berkala dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, jadwal pemeliharaan yang terstruktur belum tersedia dan dokumentasi kegiatan masih terbatas. Kondisi tersebut tentu menimbulkan dampak langsung terhadap fungsi marka jalan. Marka jalan yang kurang bersih menjadi kurang terlihat jelas oleh pengguna jalan, terutama pada kondisi tertentu seperti saat malam hari atau setelah hujan. Akibatnya, fungsi marka jalan sebagai sarana pengaturan dan keselamatan lalu lintas menjadi kurang optimal. Selain itu, kondisi ini juga dapat mengurangi tingkat keselamatan dan kenyamanan masyarakat saat menggunakan jalan. Apabila ditelaah lebih lanjut, terdapat beberapa akar permasalahan yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi. Di antaranya adalah belum adanya SOPE pemeliharaan yang lebih spesifik dan terstruktur, koordinasi antar petugas yang masih perlu ditingkatkan, serta kurangnya pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Faktor-faktor tersebut menyebabkan kegiatan pemeliharaan kebersihan marka jalan belum berjalan secara maksimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya perbaikan yang tidak hanya berfokus pada kegiatan pembersihan semata, tetapi juga mencakup pendataan kondisi marka jalan, penyusunan jadwal pemeliharaan, monitoring secara berkala,
dokumentasi kegiatan, serta evaluasi berkelanjutan. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan pemeliharaan kebersihan marka jalan dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan mampu mendukung keselamatan pengguna jalan secara optimal. Setelah mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ada, maka diperlukan sebuah solusi yang tidak hanya menyelesaikan masalah sesaat, tetapi juga mampu menciptakan sistem pemeliharaan kebersihan marka jalan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, saya mengusulkan sebuah gagasan perubahan yang berjudul Optimalisasi Peran Operator Layanan Operasional dalam pemeliharaan kebersihan marka jalan pada ruas Jalan Fathahillah sampai Pleret Kabupaten Cirebon. Gagasan ini berfokus pada penguatan peran operator layanan operasional sebagai pelaksana utama yang tidak hanya melakukan pembersihan, tetapi juga berperan dalam pendataan, monitoring, koordinasi, dokumentasi, serta evaluasi kegiatan secara berkelanjutan. Fokus pertama adalah pendataan dan monitoring. Kegiatan ini dilakukan melalui identifikasi kondisi marka jalan secara menyeluruh dan monitoring secara berkala pada ruas Jalan Fathahillah sampai Pleret. Pendataan ini sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan lokasi yang membutuhkan penanganan prioritas. Dengan adanya data yang akurat dan terbarui, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih tepat dan terukur. Fokus kedua adalah koordinasi dan pelaksanaan. Pada tahap ini dilakukan koordinasi dengan atasan maupun rekan kerja untuk memastikan kegiatan pemeliharaan berjalan sesuai rencana. Selain itu, akan disusun jadwal kegiatan yang terstruktur dan terjadwal sehingga pemeliharaan kebersihan marka jalan tidak hanya dilakukan ketika terdapat keluhan atau temuan di lapangan, tetapi menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan secara konsisten. Dengan adanya jadwal yang jelas, pelaksanaan kegiatan akan menjadi lebih efektif dan mudah untuk diawasi. Fokus ketiga adalah dokumentasi dan evaluasi. Setiap kegiatan yang dilaksanakan akan didokumentasikan secara berkala melalui foto sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan. Dokumentasi tersebut kemudian menjadi bagian dari laporan hasil kegiatan sekaligus bahan evaluasi untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan aksi perubahan. Melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala, berbagai kekurangan yang masih ditemukan dapat segera diperbaiki, sehingga kualitas pemeliharaan kebersihan marka jalan terus meningkat dari waktu ke waktu. Melalui 3 fokus perubahan tersebut, saya berharap dapat tercipta sistem pemeliharaan kebersihan marka jalan yang lebih terencana, terdokumentasi, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, kondisi marka jalan akan menjadi lebih bersih dan terlihat jelas, sehingga mampu mendukung keselamatan, kenyamanan, dan ketertiban pengguna jalan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Cirebon. Setelah gagasan perubahan ditetapkan, langkah berikutnya adalah melaksanakan tahap persiapan. Tahap ini dilaksanakan pada bulan 1, mulai minggu pertama sampai dengan minggu kedua, sebagai fondasi awal agar seluruh kegiatan dapat berjalan secara terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan pertama adalah koordinasi dengan atasan dan rekan kerja. Pada tahap ini, dilakukan komunikasi dan konsultasi terkait rencana pelaksanaan aksi perubahan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh arahan, masukan, serta dukungan dari pihak-pihak yang terlibat, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Output yang diharapkan adalah adanya persetujuan dan kesepahaman terhadap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan kedua adalah pendataan kondisi marka jalan pada ruas Jalan Fathahillah sampai Pleret. Pendataan dilakukan untuk mengetahui kondisi aktual marka jalan di lapangan, termasuk tingkat kebersihan dan bagian-bagian yang memerlukan penanganan prioritas.
Melalui kegiatan ini, akan diperoleh data awal yang akurat sebagai dasar dalam penyusunan langkah-langkah pemeliharaan berikutnya. Selanjutnya, kegiatan ketiga adalah penyusunan jadwal kegiatan. Jadwal ini disusun untuk memastikan kegiatan pemeliharaan kebersihan marka jalan dapat dilaksanakan secara rutin, terencana, dan berkelanjutan. Dengan adanya jadwal yang jelas, pelaksanaan kegiatan menjadi lebih teratur, mudah dipantau, serta memudahkan proses evaluasi di kemudian hari. Melalui tahap persiapan ini, diharapkan seluruh kebutuhan dasar pelaksanaan aksi perubahan dapat tersedia, sehingga tahapan implementasi nantinya dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan memberikan hasil yang optimal. Setelah gagasan perubahan ditetapkan, langkah berikutnya adalah melaksanakan tahap persiapan. Tahap ini dilaksanakan pada bulan 1, mulai minggu pertama sampai dengan minggu kedua, sebagai fondasi awal agar seluruh kegiatan dapat berjalan secara terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan pertama adalah koordinasi dengan atasan dan rekan kerja. Pada tahap ini, dilakukan komunikasi dan konsultasi terkait rencana pelaksanaan aksi perubahan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh arahan, masukan, serta dukungan dari pihak-pihak yang terlibat, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Output yang diharapkan adalah adanya persetujuan dan kesepahaman terhadap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan kedua adalah pendataan kondisi marka jalan pada ruas Jalan Fathahillah sampai Pleret. Pendataan dilakukan untuk mengetahui kondisi aktual marka jalan di lapangan, termasuk tingkat kebersihan dan bagian-bagian yang memerlukan penanganan prioritas. Melalui kegiatan ini, akan diperoleh data awal yang akurat sebagai dasar dalam penyusunan langkah-langkah pemeliharaan berikutnya. Selanjutnya, kegiatan ketiga adalah penyusunan jadwal kegiatan. Jadwal ini disusun untuk memastikan kegiatan pemeliharaan kebersihan marka jalan dapat dilaksanakan secara rutin, terencana, dan berkelanjutan. Dengan adanya jadwal yang jelas, pelaksanaan kegiatan menjadi lebih teratur, mudah dipantau, serta memudahkan proses evaluasi di kemudian hari. Melalui tahap persiapan ini, diharapkan seluruh kebutuhan dasar pelaksanaan aksi perubahan dapat tersedia, sehingga tahapan implementasi nantinya dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan memberikan hasil yang optimal. Tahap monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada bulan 2 minggu, ke-1 sampai ke-4. Kegiatan meliputi monitoring hasil pemeliharaan marka jalan, evaluasi pelaksanaan kegiatan, penyusunan rekomendasi tindak lanjut, serta penyusunan laporan aksi perubahan. Output yang dihasilkan berupa hasil monitoring, dokumen evaluasi, dan laporan kegiatan yang telah tersusun. Keberhasilan aksi perubahan ini diukur melalui beberapa indikator yang telah ditetapkan. Indikator tersebut meliputi tersedianya data kondisi marka jalan, tersusunnya jadwal pemeliharaan yang terstruktur, terlaksananya kegiatan pembersihan secara rutin, tersedianya dokumentasi kegiatan, terlaksananya monitoring dan evaluasi secara berkala, serta tersusunnya laporan aksi perubahan. Indikator-indikator tersebut tidak hanya menunjukkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan, tetapi juga menjadi ukuran bahwa proses pemeliharaan kebersihan marka jalan berjalan secara sistematis, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila seluruh indikator tersebut dapat tercapai, maka tujuan aksi perubahan untuk meningkatkan kebersihan, keterlihatan marka jalan, serta keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan dapat diwujudkan dengan lebih optimal. Pelaksanaan aksi perubahan ini diharapkan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Bagi Dinas Lingkungan Hidup, kegiatan monitoring kebersihan marka jalan menjadi lebih terarah dan terstruktur. Bagi operator layanan operasional,
Pelaksanaan pemeliharaan dapat berjalan lebih sistematis dan profesional. Sedangkan bagi masyarakat dan pemerintah daerah, marka jalan yang bersih dan terlihat jelas akan meningkatkan keselamatan, kenyamanan, serta mendukung kualitas pelayanan publik di Kabupaten Cirebon. Saya berkomitmen melaksanakan aksi perubahan ini secara berkelanjutan. Mari wujudkan marka jalan yang bersih, aman, nyaman, dan mendukung pelayanan publik. Terima kasih.